What's up Bekasi, back again with me and Aisa Baso dong. Back again with me and my wife. So right now I wanna share the quick time. Jangan bahasa Inggris deh, bahasa Indonesia takut mereka nggak ngerti ya. Oke, hari ini kita tuh mau habis jalan-jalan seperti biasa setiap pagi, karena kebetulan hari ini Aisyah libur. Jadi kita muter-muter tadi, jalan-jalan udah di taman kayak biasa, dan kita mau share saat teduh kita. Jadi saat teduhnya itu aku tuh baca dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 9. Bilangnya begini, bacanya begini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Di sini aku tuh belajar ibadah itu kayak adalah hidup kita yang kita jalanin setiap hari. Kenapa seperti itu? Makanya di sini dibilangkan kita tak membawa apa-apa ke dunia ini, dan di saat kita pergi kita akan tinggalkan semua ini. Asal ada makanan dan pakaian cukup ya. Aku tuh relate kayak apa yang lagi aku hidupin beberapa tahun, bukan belakangan ini, beberapa tahun sebelumnya ya, sampai akhirnya menikah sama Ai. Bagaimana segala sesuatu itu ada waktu itu, minta apa aja ada, ini ada, tapi nggak pernah pakai hikmatnya Tuhan apa yang aku lakukan itu. Jadi selalu merasa kurang aja. Tapi waktu setelah aku belajar firman Tuhan dari Bible study, menjadi murid, dan akhirnya aku tahu bahwa segala sesuatu itu nggak harus kita punyai semuanya. Tuhan tahu kok level kita itu seperti apa. Maksudnya level tuh kemampuan kita seperti apa. Nggak bisa kita memaksakan kemampuan kita harus tinggi, padahal kualitas kita untuk mendapatkan untuk apa ya, untuk kayak mencari sesuatu itu ya segitu aja. Jadi kita nggak bisa maksain diri kita. Bisa sih kita dapatkan, tapi ya kembali lagi ya, apakah itu hikmah dari Tuhan? Kayak kita mendapatkan sesuatu yang bagus, yang mewah, yang keren, tapi apakah itu dari Tuhan? Itu pertanyaannya kan. Apakah kita pakai hikmatnya Tuhan? Dan ayat ini tuh ngingetin lagi bagaimana apapun yang kita lakukan di dunia ini ya cuma sementara gitu loh. Karena kita datang ke dunia nggak punya apa-apa. Kita pun keluar dari dunia ini waktu suatu saat nanti kita udah nggak ada di dunia ini, dipanggil Tuhan, kita juga nggak bawa apa-apa. Jadi pagi ini aku tuh belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, apa yang aku punya, apa yang aku amai punya gitu. Relate banget. Dulu punya apa-apa tapi punya uang gitu ya, tapi nggak punya hikmatnya itu tadi aku bilang. Akhirnya nggak bisa punya tabungan sendiri, nggak punya kamar sendiri. Akhirnya yang lucunya setiap mau ganti baju harus minta suruh ponakan atau kakak suruh pergi dulu, aku mau ganti celana baju. Akhirnya gantinya di belakang lemari. Jadi kayak nggak apa ya, hidupnya itu kayak bener-bener nggak tertata, karena tahu Tuhan, tahu firman Tuhan, tapi nggak dihidupin. Jadi nggak punya hikmat Tuhan. Yang ada yang mau ditambahin yang Ya, di ayat 6 sampai 9 apa? gedein suaranya sih. Ya, ibadah itu bukan kayak cuman kita lakuin setiap hari minggu doang, tapi ya ibadah itu ke kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita merasa cukup dan apa ya, dan selalu bersyukur ya itu udah memberi keuntungan yang besar buat kita. Ketika kita punya rasa cukup dan rasa yang bersyukur sama Tuhan, nggak pengen menjadi yang berlebihan terus
karena pengen yang berlebihan itu, jadi kita mencoba hal-hal yang mungkin gak menyenangkan hati Tuhan. Eh, yang buat kita bisa sampai jatuh ke dalam pencobaan dan hal-hal lain yang mungkin bisa mencelakakan kita. Jadi ya seharusnya kita punya rasa cukup dan rasa yang bersyukur terus sama Tuhan gitu sih. Benar banget, punya rasa cukup dan bersyukur terus sama Tuhan. Karena jujur sekarang ini kita berdua, aku selalu pingin bayangin punya kamar sendiri, punya rumah di klaster yang tenang kayak begini. Walaupun ini anjing lagi gonggong juga, tapi nggak apa-apa lah ya. Di klaster yang tenang, hunian yang bagus, sekalipun kita masih ngontrak gitu loh. Tuhan jawabnya sekarang, Tuhan nggak jawab ngasih uang banyak gitu, jutaan, puluhan, ratusan, enggak, tapi Tuhan jawabnya dengan caranya dia. Akhirnya punya kamar sendiri, dan kamarnya itu ada kamar mandinya. Buat aku itu, ini mungkin kecil buat orang gitu loh, tapi buat aku ini besar, karena ini aku yakinin adanya dari Tuhan. Dari mengucap syukur dengan apa yang kita punya itu akan jauh lebih baik, karena kita akan tinggal semuanya itu. Kemarin tuh aku lagi jalan ya, lagi naik motor tepatnya. Ada 2 jalan sisi yang berbeda gitu lah. Satu jalan kiri, satu jalan kanan. Dua-duanya itu salah satu jalan itu rusak. Jadi jalan yang aku jalanin itu bagus jalan, tapi jalan yang sebelah kanan yang arah sebaliknya itu nggak bagus. Tiba-tiba ada satu motor yang kenceng, padahal di jalannya jelek, tapi tiba-tiba dia cari jalan yang bagus, jadi dia ngambil jalanku. Situ aku jadi langsung kepikir kayak gini, kadang Tuhan izinkan kita ke depan, mungkin ya Tuhan izinkan kita itu berada di jalan yang gak enak. Dalam arti apa? Bukan jalan yang jahat atau gimana, jalan yang gak enak itu jalan yang gak bagus. Tujuannya apa? Tujuannya aku ngelihatnya itu jalan yang gak bagus itu kayak proses yang benar-benar Tuhan kayak kasih buat kita, supaya kita nggak menjadi kayak murid-murid yang gampangan gitu. Jadi benar-benar kita udah ditempa di dalam proses itu. Karena waktu aku ngeliat kok jalannya rusak, nggak enak banget, kadang kayak gitu ya, maksudnya perjalanan hidup ini kok aduh kayaknya susah banget sih, naik turun, up and down. Tuhan gimana nih kok gini. Kadang aku punya pikiran kayak gitu, tapi setelah aku ngeliat itu aku jadi ngeliatnya kayak ini proses harusnya yang harus aku jalanin. Karena gini, aku ingat banget Guntur selalu bilang, pembimbingku selalu bilang gini, kalau terlalu gampang nanti Tuhan gak bakalan terlibat. Jadi emang Tuhan izinkan segala sesuatu itu mungkin gak gampang, gak enak, gak nyaman, tapi dibalik itu semua Tuhan bekerja. Karena kalau terlalu gampang akhirnya kita jadi kayak nggak ya udahlah, nggak usah ngandalin Tuhan, bisa kok sendiri. Tapi waktu kita sadari semua ini karena Tuhan, kita jalaninnya berjalan bersama Tuhan, nggak enaknya, nggak nyamannya, itu pasti akan apa ya, akan indah pada waktunya gitu loh. Waktunya itu nyanya Tuhan ya, bukan waktunya kita. Kadang berapa kali aku ngelihat dari nggak nyaman di jalan yang nggak enak itu tiba-tiba ngambil jalan pintas, cari jalan yang bagus. Nah itu biasa pakai hikmat kita, bukan hikmatnya Tuhan. Makanya mungkin akan kita capai apa yang kita inginkan, tapi apakah itu menyenangkan hati Tuhan, itu pertanyaannya. Tapi kalau akhirnya nggak menyenangkan hati Tuhan, kita bisa tahu kok, kita bisa peka. Hal yang nggak baik yang kita lakukan itu, kita akan tahu itu menyenangkan hati Tuhan apa enggak, kalau kita punya hubungan sama Tuhan. Jadi kemarin itu bener-bener ngebantu banget hidupku untuk bisa tahu kalau diproses sama Tuhan itu enak kok. Tujuannya tetap satu tujuan, akan sampai ke tujuannya, walaupun itu butuh proses yang gak enak. Jadi jangan berpikir, banyakan kita berpikir wah ikut Tuhan itu akan selalu punya ini, punya apa, punya Tuhan yang punya semua dunia. Emang Tuhan punya semua dunia ini, tapi kita harus paham betul kalau kita masih ada di dunia. Ya kalau cuma ngerti begitu doang tapi nggak ada kerja keras, nggak ada apa ya, nggak ada effort lebih yang kita lakukan, ya sama aja bohong menurutku. Jadi butuh kerja keras juga. Jangan minta berkat terus. Jangan, benar banget kata istriku, jangan hanya minta berkat terus tapi jalanin. Makanya firman Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kan bilang kayak gitu kan. Aku itu dapat rema kayak akulah jalan, berarti jalan itu kan panjang. Kadang kita mikirnya akulah jalan kebenaran hidup, kayak mikirnya ya Tuhan adalah jalan kita harus ngikutin dia. Ya
Berarti kalau harus ngikutin dia, kita harus tahu konsekuensi yang harus kita, apa yang harus kita jalanin. Jalan itu panjang loh. Tuhan itu adalah jalan, tapi Tuhan izinkan kita berada di jalannya dia untuk kita bisa sadar betul kalau hidup ini nggak gampang, tapi waktu berjalan bersama Tuhan itu pasti akan aman-aman aja kok, sekalipun secara daging, secara ini kita nggak nyaman gitu loh. Tapi kan semua berujung pada kekekalan. Mau hidup di dunia terus-terusan, mau hidup kekal di dunia. Kalau aku sih nggak mau, aku mau hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga nanti. Kalau Ayang yang mau tambahin? Udah Sama. udah sama. Ya benar, kita harus terus mengandalkan Tuhan, dan ya proses yang kita jalani saat ini ya Tuhan mau bentuk kita jadi pribadi yang lebih mengandalkan Dia, dan supaya nggak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya lebih, ya pokoknya jangan mau berkatnya terus tapi nggak mau deketin yang ngasih berkat, nggak mau deket sama Tuhan, nggak mau ngelakuin hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi nggak enak sih emang diproses, tapi percaya deh, di proses itu kita akan menjadi orang yang benar-benar tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Jadi thank you banget buat teman-teman yang nonton, yang nggak nonton juga tetap thank you. Buat yang rindu untuk Bible study, boleh langsung DM Instagram kita berdua. Kita sama-sama belajar firman. Kita mau ingetin lagi kalau Bible study itu bukan bagaimana mengetahui firman Tuhan bagus, tahu perjalanan tentang Tuhan di Alkitab, tapi bagaimana setiap pasal, setiap ayat itu kita hidupin. Itu jauh lebih penting dari, is more than important itu lagi ya. Lebih penting dari apapun, menjalani hidup sebagai seorang murid. Jadi buat teman-teman yang rindu boleh langsung DM Instagram Ilham atau enggak Aisyah. Okay, thank you for today. Thank you for this morning. Kita ketemu lagi kapan ya? Ya nantilah, kalian pasti akan merindukan kami. Kalian pasti akan, aku tahu kalian pasti semua akan komen. Kalian pasti semua akan tanya kapan lagi. Aku udah tahu jawab. Aku udah tahu. Kalian pasti kan mau nanya itu. Aku halu nggak sih? Enggak ya? Enggak lah. Enggak, mudah-mudahan. Ya kalau gitu Tuhan berkati semua. Bye. Bye.